Pestisida adalah bahan kimia atau biologis yang digunakan untuk membunuh, mengendalikan, atau mengusir hama yang mengganggu tanaman, hewan, atau lingkungan. Istilah ini mencakup berbagai jenis bahan berdasarkan sasaran organisme yang dikendalikan. Jenis-jenis pestisida, dan contohnya. Pestisida, berdasarkan bahan aktifnya, organofosfat, karbamat, klorinasi, piretroid, dan lainnya. Sifat racun pestisida kimia terhadap kesuburan tanah bisa berdampak negatif, terutama jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai anjuran. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. 1. Menurunnya populasi mikroorganisme tanah. 2. Menurunnya aktivitas enzim tanah. 3. Perubahan pH dan struktur tanah. 4. Akumulasi bahan beracun. 5. Penurunan kesuburan jangka panjang. Karena penggunaan pestisida terus-menerus bisa menyebabkan ketergantungan terhadap input kimia, menurunkan bahan organik tanah, dan mempercepat degradasi tanah. Sehingga kesuburan tanah turun, yang akan mengakibatkan produktivitas lahan juga turun. Untuk itu, sebaiknya pestisida kimia digunakan secara bijak dan terkontrol, atau menggunakan pestisida alternatif seperti pestisida hayati atau pestisida nabati, yang jauh lebih ramah lingkungan. Dengan tidak menurunkan kesuburan tanah, jangka pendek, maupun jangka panjang. Karena petani saat ini belum bisa meninggalkan penggunaan pestisida kimia, maka ada cara yang lebih tepat untuk mencegah keracunan tanah akibat pestisida kimia, yaitu menggunakan pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif mikroba yang dapat melarutkan residu pestisida kimia tersebut, sehingga dampak turunnya kesuburan tanah oleh pestisida kimia dapat dihindari, sekaligus dapat lebih menyuburkan tanah, serta sebagai biokontrol, yaitu dengan mencegah tanaman terinfeksi dari serangan penyakit. Berikut penjelasan bagaimana proses bahan aktif dalam mendegradasi residu pestisida kimianya. Pertama, Azospirillum adalah genus bakteri tanah yang dikenal karena kemampuannya memperbaiki nitrogen dan merangsang pertumbuhan tanaman. Selain itu, beberapa spesies Azospirillum juga memiliki kemampuan untuk mendegradasi residu pestisida di tanah, meskipun bukan fungsi utamanya. Berikut adalah proses umum bagaimana Azospirillum dapat mendegradasi residu pestisida. Pertama, Azospirillum mulai dengan mengenali senyawa pestisida di lingkungannya. Senyawa pestisida teradsorpsi pada permukaan sel bakteri atau masuk ke dalam sel melalui pori-pori membran. Kedua, bakteri ini memproduksi enzim degradasi. Enzim-enzim ini bekerja memutus ikatan kimia dalam molekul pestisida, misalnya ikatan ester, fosfat, atau aromatik, sehingga senyawa tersebut menjadi lebih sederhana dan kurang beracun. Setelah itu, bagian-bagiannya seperti senyawa aromatik atau rantai alifatik digunakan oleh Azospirillum sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan dan sumber energi. Langkah akhir adalah mineralisasi, yaitu konversi produk antara menjadi senyawa anorganik. Proses ini menyelesaikan degradasi pestisida menjadi bentuk tidak berbahaya. Berikut efektivitas Azospirillum dalam mendegradasi residu pestisida, tergantung pada jenis pestisida yang terresidu seperti organofosfat, karbamat, dan lain-lain, ketersediaan oksigen, pH, dan suhu tanah, serta konsentrasi pestisida, dan juga ketersediaan nutrisi lain. Berikut proses bakteri Bacillus sp mendegradasi residu pestisida. Mekanisme degradasi residu pestisida. Bakteri Bacillus menggunakan enzim tertentu, misalnya esterase, hydralase, untuk menguraikan senyawa kimia dalam pestisida menjadi zat yang tidak beracun atau lebih mudah diurai oleh alam. Berikut adalah proses biodegradasi pestisida oleh Pseudomonas spp. Secara umum. 1. Adaptasi dan adsorpsi. Pseudomonas terlebih dahulu beradaptasi di lingkungan yang mengandung pestisida. Sel bakteri melekat pada partikel tanah atau bahan organik yang mengandung pestisida. Kedua, penetrasi dan enzimatik. Bakteri menghasilkan enzim-enzim spesifik seperti hydralase,
Memecah ikatan aster oksigenus, menambahkan atom oksigen ke dalam molekul pestisida. Dehalogenase, melepaskan atom halogen dari senyawa organoklorin. Pemecahan senyawa pestisida, enzim mulai menguraikan molekul pestisida menjadi senyawa antara intermediate seperti asam organik, alkohol, amina. Senyawa ini kemudian masuk ke dalam siklus metabolisme bakteri, misalnya siklus Krebs. Senyawa hasil pemecahan akhirnya diubah menjadi senyawa tidak beracun, seperti karbon dioksida, air, amonium. Proses ini disebut mineralisasi lengkap, yang artinya residu pestisida sudah tidak berbahaya bagi tanaman dan lingkungan. Pucah madu dan bioratu adalah pupuk hayati majemuk yang berbahan aktif Azospirillum, Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. Seperti yang saya jelaskan, bahwa bakteri-bakteri tersebut dapat mendegradasi residu pestisida menjadi senyawa sederhana, sehingga pucah madu dan bioratu dapat merubah dampak negatif penggunaan pestisida kimia yang membuat tanah menjadi tidak subur akan menjadi subur kembali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan aplikasi pucah madu atau bioratu, dampak negatif terkait residu pestisida kimia dapat diselesaikan dengan mudah. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sedulur tani semua. Terima kasih.